Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Rowan Frederika Barua. Kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi CRUD data mata kuliah yang saya buat menggunakan Node.js. Dalam video ini, kita akan menjelajahi struktur database, melihat source code-nya, dan tentunya mendemonstrasikan cara kerja aplikasi secara langsung. Untuk aplikasi CRUD ini, saya menggunakan database yang bernama MatkulDB. Di dalamnya terdapat dua tabel utama, yaitu tabel mata kuliah dan tabel users. Yang pertama adalah tabel mata kuliah, berisikan kode matkul yang merupakan primary key yang bertipe data varchar dengan panjang 10 dan berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap mata kuliah. Selanjutnya adalah nama matkul dengan tipe data varchar dan panjang 100 yang menyimpan nama mata kuliah, dan kolom ini tidak boleh kosong. Lalu ada SKS dengan tipe data integer yang menunjukkan jumlah SKS dari mata kuliah, dan kolom ini juga tidak boleh kosong. Lalu, ada semester dengan tipe data integer yang menunjukkan semester di mana mata kuliah tersebut diajarkan. Sekali lagi, kolom ini juga tidak boleh kosong. Dan yang terakhir adalah dosen pengampu dengan tipe data varchar dan panjang 100 yang menyimpan nama dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Kolom ini bersifat opsional. Lalu yang kedua adalah tabel users, berisikan username yang merupakan primary key bertipe data varchar dengan panjang 50 yang digunakan untuk identifikasi unik setiap pengguna. Lalu ada password dengan tipe data varchar dengan panjang 255 yang menyimpan kata sandi pengguna. Kolom ini tidak boleh kosong untuk menjaga keamanan, jadi wajib diisi. Lalu yang terakhir adalah email dengan tipe data varchar dengan panjang 100 yang menyimpan alamat email pengguna, dan kolom ini juga bersifat opsional. Dengan struktur ini, aplikasi CRUD dapat dengan mudah mengelola data mahasiswa dan pengguna secara efisien. Selanjutnya, mari kita lihat struktur folder dari aplikasi ini yang terletak di dalam folder UTS PWL. Yang pertama, di dalam folder ini terdapat folder Node Modules yang berisi semua dependensi yang diinstal menggunakan npm. Folder ini secara otomatis dibuat saat saya menjalankan perintah npm install pada terminal. Selain itu, ada dua file penting, yaitu package.json dan package.log.json. Package.json berfungsi untuk mendefinisikan project, termasuk informasi tentang nama, versi, dan dependensi yang diperlukan oleh aplikasi. Lalu package.log.json mencatat versi pasti dari setiap paket yang diinstal, memastikan bahwa aplikasi memiliki lingkungan yang konsisten di berbagai instalasi. Yang ketiga, kita juga memiliki file index.js yang merupakan file utama untuk menjalankan aplikasi Node.js ini. Di sinilah logika server dan rute aplikasi didefinisikan. Lalu yang terakhir ada folder public yang berisi file-file yang digunakan untuk tampilan aplikasi. Yang pertama ada index.html. Ini adalah halaman utama aplikasi yang diakses oleh pengguna. Lalu ada script.js. Ini adalah file JavaScript yang menangani interaksi dan fungsionalitas di dalam halaman utama. Lalu ada login.html. Halaman ini digunakan untuk proses login pengguna. Dan yang terakhir adalah script login. Adalah file JavaScript yang mengelola logika login. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian yang ada di dalam file index.js. Yang pertama adalah import library. Jadi pertama-tama kita mengimpor beberapa library yang diperlukan, seperti Express untuk membuat server, body parser untuk memparsing data dari form, MySQL untuk koneksi ke database MySQL, dan Express Session untuk mengelola sesi pengguna. Lalu, pengaturan middleware. Kita menggunakan body parser untuk menangani data JSON dan URL encoded. Selanjutnya, kita mengatur sesi dengan Express Session yang memungkinkan kita menyimpan informasi login pengguna. Selanjutnya, kita menghidangkan file statis. Nah, di sini kita menggunakan Express statis dan kita mengatur agar aplikasi dapat menghidangkan file statis dari for real public di mana file HTML dan JavaScript berada. Lalu ada koneksi ke database MySQL. Di sini kita membuat koneksi ke database MySQL dengan detail host, user, password, dan database yang digunakan yaitu MatkulDB. Dan jika koneksi berhasil, maka akan ada pesan di konsol. Lalu ada endpoint untuk login. Kita mendefinisikan endpoint login yang menerima permintaan POST. Dalam bagian ini, kita memeriksa kredensial pengguna dengan query SQL untuk menemukan pengguna yang sesuai di tabel users. Jika berhasil, sesi pengguna akan disetel dan kita mengirimkan respons sukses. Lalu middleware untuk mengecek sesi.
Kita menambahkan middleware untuk mengecek apakah pengguna sudah login sebelum mengizinkan akses ke halaman lain. Jika belum login, pengguna akan dialihkan ke halaman login.html. Dan ada baca data mata kuliah. Di sini terdapat endpoint read untuk mengambil semua data dari tabel mata kuliah, dan hasilnya akan dikirimkan dalam format JSON. Lalu baca data berdasarkan kode mata kuliah. Dengan endpoint read by kode matkul, kita dapat membaca data berdasarkan kode mata kuliah yang diberikan. Selanjutnya, tambah atau update data mata kuliah. Pada endpoint API, kita menangani permintaan untuk menyimpan atau memperbarui data mata kuliah berdasarkan aksi yang diterima. Jika aksi simpan, kita menggunakan query insert, jika tidak, kita menggunakan query update. Lalu, hapus data mata kuliah. Di sini kita menggunakan endpoint hapus kode matkul yang digunakan untuk menghapus data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah yang diberikan. Jika data tidak ditemukan, maka akan ada respons kesalahan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah menjalankan server. Kita menjalankan server pada port 8000 dan mencetak pesan ke konsol untuk memastikan server berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian yang ada di dalam file login.html. Yang pertama, setelah deklarasi HTML dan metadata, kita mengimpor CSS Bootstrap dari CDN untuk mendapatkan gaya yang responsif dan modern. Selanjutnya ada script dan style khusus. Kita mengimpor jQuery untuk memudahkan manipulasi DOM dan juga file script login.js untuk logika login. File ini diatur dengan atribut defer sehingga akan dieksekusi setelah halaman selesai dimuat. Selanjutnya gaya halaman. Dalam bagian style, kita menetapkan beberapa style untuk halaman di halaman, seperti latar belakang, kontainer, judul halaman, dan lain-lain. Dan ada form login. Nah, di dalam body terdapat elemen div class container yang berfungsi sebagai wadah utama untuk form login. Lalu kita memiliki judul dengan kelas H2 yang menampilkan teks login. Dan kita juga memiliki elemen form dengan ID login form. Di dalam form ini terdapat dua input. Satu untuk username dan satu untuk password. Kedua input ini memiliki atribut required untuk memastikan pengguna mengisi sebelum mengirimkan form. Dan yang terakhir ada tombol login yang menggunakan kelas Bootstrap untuk gaya dan diatur agar mengambil lebar penuh dari kontainer. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya adalah bagian-bagian pada form script login.js. Yang pertama adalah event listener untuk form login. Kita menambahkan event listener pada form dengan ID login form. Event listener ini akan merespon event submit dari form. Yang kedua adalah mencegah reload halaman. Di dalam fungsi callback, kita menggunakan event prevent default untuk mencegah halaman melakukan reload ketika form disubmit. Ini memungkinkan kita untuk menangani pengiriman form dengan JavaScript tanpa memuat ulang halaman. Yang ketiga, mengambil nilai input. Kita mengambil nilai dari input username dan password menggunakan dokumen getElementById. Nilai-nilai ini akan digunakan untuk autentikasi. Yang keempat adalah mengirim permintaan login. Menggunakan fetch, kita mengirimkan permintaan post ke endpoint login dengan header yang sesuai. Di sini kita mengirimkan data username dan password dalam format JSON. Lalu selanjutnya menangani respons. Setelah mengirim permintaan, kita menunggu respons dan mengonversinya menjadi format JSON. Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang dikirim kembali oleh server. Selanjutnya mengecek status login. Kita memeriksa apakah respon mengindikasikan bahwa login berhasil dengan memeriksa properti sukses dari objek JSON. Jika berhasil, kita menyimpan status login di session storage dengan menggunakan session storage set item dan mengarahkan pengguna ke halaman index.html. Lalu yang terakhir adalah menangani kesalahan login. Jika login gagal, kita menampilkan pesan kesalahan yang terima dari server menggunakan alert. Ini memberikan umpan balik langsung kepada pengguna mengenai masalah yang terjadi seperti kesalahan username atau password. Berikutnya, kita akan membahas bagian-bagian yang ada di dalam file index.html yang merupakan halaman utama untuk aplikasi CRUD data mata kuliah kita. Yang pertama, setelah dokumentasi HTML dan metadata, kita menyertakan Bootstrap CSS untuk memberikan gaya yang konsisten dan responsif pada elemen UI. Selain itu, kita juga menyertakan CSS dan JS dari jQuery Confirm yang memungkinkan kita untuk menampilkan dialog konfirmasi yang lebih interaktif. Setelah itu adalah styling halaman. Di dalam bagian style, kita mendefinisikan beberapa gaya atau style untuk elemen halaman, seperti latar belakang, margin, dan lain-lain. Lalu, kita masuk ke dalam struktur konten utama.
Di dalam body, kita memiliki sebuah div dengan kelas kontainer yang berfungsi sebagai wadah utama untuk konten. Dan di dalam kontainer ada elemen card yang berisi header untuk judul data mata kuliah dan tombol tambah yang akan memicu modal untuk menambah data mata kuliah. Lalu kita masuk ke dalam tabel data mata kuliah. Tabel ini dibuat dengan elemen tabel dan terdiri dari header yang mendefinisikan kolom-kolom yang akan ditampilkan, seperti nomor urut, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dosen pengampu, dan aksi. Bagian T-body dengan ID data body adalah tempat di mana data mata kuliah akan ditampilkan secara dinamis menggunakan JavaScript. Selanjutnya adalah modal untuk menambah data. Nah, modal yang diwakili oleh div class sama dengan modal fetch berisi form untuk memasukkan data baru. Di dalam modal ini terdapat input untuk kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan dosen pengampu. Terdapat juga dua tombol di bagian footer modal, satu untuk menutup modal dan satu lagi untuk menyimpan data yang baru dimasukkan. Yang terakhir adalah menyertakan script JavaScript. Di bagian akhir body, kita menyertakan beberapa script JavaScript termasuk jQuery, Popper.js, Bootstrap.js, dan file script utama yaitu script.js yang mengelola logika untuk interaksi CRUD. Terakhir, kita akan membahas bagian-bagian yang ada di dalam file script.js. Yang pertama adalah pemeriksaan status login. Di bagian pertama ini, kita memeriksa apakah pengguna telah melakukan login dengan melihat apakah ada item login di session storage. Jika tidak ada, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Yang kedua, mengambil data mata kuliah. Setelah pemeriksaan login, kita memanggil fungsi getData untuk mengambil data mata kuliah dari server. Selanjutnya, fungsi getData. Fungsi ini melakukan permintaan HTTP ke endpoint read untuk mengambil data mata kuliah. Jika berhasil, data yang diterima dalam format JSON akan diproses oleh fungsi showData. Selanjutnya, event listener untuk tombol simpan. Kita menambahkan event listener pada tombol simpan. Ketika tombol ditekan, data yang dimasukkan diambil dari input form dan sebuah objek data dibuat. Data ini kemudian dikirim ke server melalui permintaan POST ke endpoint API. Selanjutnya, menampilkan data mata kuliah. Fungsi showData bertanggung jawab untuk memperbaharui tampilan tabel dengan mata kuliah yang diterima. Ia terlebih dahulu mengosongkan isi tabel, lalu menambahkan setiap baris baru ke dalam tabel berdasarkan data yang diterima. Selanjutnya, pengaturan event handlers. Fungsi ini mengatur beberapa event handlers untuk tombol-tombol di aplikasi, termasuk tombol tambah, edit, dan hapus. Ketika tombol tambah ditekan, info form diseret untuk memasukkan data baru. Lalu tombol edit mengisi form dengan data mata kuliah yang dipilih untuk diedit. Dan tombol hapus memunculkan konfirmasi sebelum menghapus data mata kuliah. Setelah itu, menghapus data mata kuliah. Ketika pengguna menekan tombol hapus, sebuah konfirmasi ditampilkan untuk memastikan penghapusan. Jika pengguna mengonfirmasi, permintaan delete akan dikirim ke server untuk menghapus mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah yang dipilih. Dan yang terakhir adalah menampilkan pesan konfirmasi. Setelah data berhasil dihapus, pengguna akan menerima notifikasi yang menunjukkan bahwa operasi berhasil dan fungsi getData dipanggil untuk memperbaharui tampilan data di tabel.